Recording. Oke, kita mulai aja untuk perkuliahan kali ini. Saya share screen ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita bersama akan belajar gimana caranya buat array ya pada bahasa pemrograman C#. Nah, di sini saya pakai PowerPoint punya Bu Fauziah ya. Kalau teman-teman lihat ini PowerPoint punya Bu Fauziah. Tapi nanti kita akan tambahkan dengan prakteknya ya. Kita akan coba studi kasus terkait dengan materi pertemuan kali ini ya. Tentang array ini kita akan studi kasus gimana caranya bikin program menggunakan array ya. Lalu untuk array-nya sendiri yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah array satu dimensi. Jadi array itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah array satu dimensi, yang kedua adalah array dua dimensi. Nah, mungkin teman-teman dulu pernah juga ya belajar di dasar-dasar pemrograman atau mungkin di struktur data biasanya udah belajar juga ya. Nah, jadi terkait dengan array sendiri, array merupakan kumpulan elemen data yang terdiri dari elemen baris dan kolom dengan tipe data sejenis. Jadi kalau misalnya kita biasanya menyimpan suatu nilai dalam bentuk variabel ya, misalnya string nama sama dengan Yanto misalnya, itu kan dia hanya menampung satu buah nama saja ya, yakni si Yanto tadi. Nah, sedangkan dengan menggunakan array kita bisa menyimpan nama lebih dari satu. Misalnya kita praktekkan saja ya. Di sini saya akan praktekkan menggunakan compiler atau web.net/fidel.net ya. Yang selama ini teman-teman gunakan juga ya pada saat UTS kemarin ya. Kita buat project baru di sini, new. Misal di sini kita bandingkan dulu teman-teman perbedaan antara variabel dan array ya. Kalau di variabel kita mau menyimpan satu buah value atau satu buah nilai, misalnya string nama. Namanya itu si Yanto misalnya. Nah, tentu saja si nama ini bisa kita panggil dengan perintah konsol writeLine ya, writeLine nama. Lalu kita run. Nah, di sini variabel nama hanya menampung satu buah nilai ya, yakni Yanto aja kan, karena kita definisikan di sini memang hanya Yanto saja, tidak lebih gitu. Nah, coba kalau misalnya sekarang variabelnya kita tambahkan di bawahnya, si nama ini kita tambahkan lagi, misalnya nama sama dengan Budi ya. Nah, ketika kita print atau kita run, maka yang terprint hanya satu saja, melainkan Budi gitu ya. Bukan Yanto kan, tapi si Budi yang keprint. Kenapa seperti itu? Karena pada hakikatnya si variabel ini dia hanya dapat menampung satu buah value atau satu buah nilai. Jadi ketika yang di atas ini dia menginisialisasikan namanya Yanto, lalu di bawahnya diganti atau di reassign menjadi Budi, maka si Yantonya itu dia akan kehapus teman-teman, diganti menjadi si Budi ini. Jadi ketika kita print, maka si nama ini hanya memiliki satu buah nilai, yakni si Budi aja, karena si Yantonya dia sudah dihapus. Nah, lain halnya dengan array. Kalau di array kita bisa memasukkan nilainya itu lebih dari satu. Misal di sini saya akan bikin satu buah variabel. Nah, untuk membuat array kita ada aturannya ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Mungkin di sini kita jelaskan dulu bahwasanya array itu ada dua jenis ya. Jenis yang pertama adalah jenis array satu dimensi. Jadi array satu dimensi ini dia hanya berupa satu buah baris dan multi kolom. Jadi kalau digambarkan seperti Excel, misal di Microsoft Excel gitu ya, dia itu hanya satu baris saja teman-teman. Hanya satu baris saja. Misal seperti ini, saya buka Excel ya, mungkin biar ada bayangannya bentuknya seperti apa. Nah, array satu dimensi itu contohnya seperti tadi, seperti misalnya kita akan menuliskan nama. Dia hanya satu kolom ya, atau satu baris, yang atasnya aja ini nama.
Saya namanya Yanto, lalu Yanti, lalu Budi, Bambang. Nah, ini kan hanya menyimpan satu buah atribut saja. Hanya menyimpan nama aja kan. Nah, ini yang dimaksud dengan array satu dimensi. Dia bisa menyimpan banyak nilai, tapi hanya satu jenis saja, yakni nama saja. Nah, beda halnya dengan array multidimensi. Kalau array multidimensi, misalnya di sini ada nama, lalu ada alamat, lalu ada lagi misalnya umur. Misal Yanto alamatnya di Bogor, lalu umurnya 21 tahun misalnya. Yanti dia di Bandung, umurnya 19 tahun misalnya. Budi di Depok, umurnya 15 misalnya. Dan Bambang di Jakarta, umurnya 17 tahun misalnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi multidimensi itu atau array multidimensi itu dia dapat menampung lebih dari satu nilai dan juga lebih dari satu atribut. Kalau satu dimensi itu dia hanya bisa menampung satu atribut, yakni nama aja misalnya, atau alamat saja, atau mungkin umur saja. Nah, tapi kalau multidimensi itu dia bisa menampung lebih dari satu nilai dan lebih dari satu atribut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang array satu dimensi dulu. Untuk multidimensinya kita akan pelajari minggu depan. Nah, dalam penulisannya tentu saja penulisan array dia memiliki aturan ya. Aturannya atau cara menuliskan array pada bahasa pemrograman C#. Pertama, teman-teman harus tuliskan dulu tipe datanya. Nah, tipe datanya ini mungkin saya lingkari ya dengan garis berwarna merah. Teman-teman harus tulis tipe datanya dulu. Setelah tipe datanya ditulis, selanjutnya teman-teman tuliskan nama dari si variabelnya. Nama array elemennya apa. Nah, contohnya misalnya di sini saya akan membuat satu buah array dengan tipe data integer. Dan nama arraynya itu adalah angka. Nah, jadi seperti ini. Mirip seperti variabel, cuma di belakangnya itu dia diikuti dengan kurung sikut. Nah, kurung sikut seperti ini ya. Sorry, ini bukan kurung sikut, ini kurung apa? Kurung kotak gitu ya, kurung kotak. Dia diikuti dengan kurung kotak. Dan di dalam kurung kotaknya ini diikuti lagi dengan size dari si array-nya. Misalnya untuk yang nama tadi, kita hanya mau menampung namanya itu hanya 10 orang. Nah, maka di sini kita tuliskan ukurannya itu 10. Kalau misalnya hanya 5 orang, kita tuliskan 5. Jadi kita harus definisikan ukuran si array-nya itu di awal ya, pada saat kita menuliskan si array-nya atau nama si array-nya ya. Nih, tipe data yang digunakan adalah integer pada contoh di atas ini ya. Lalu nama array-nya adalah angka. Banyak elemen array-nya adalah 10 data elemen. Jadi si array ini dia hanya dapat menampung 10 data saja, tidak bisa lebih. Nah, mungkin kita coba praktekkan ya teman-teman ya, supaya nggak bingung ya, supaya nggak pusing. Nah, kita coba praktekkan. Misalnya di sini saya akan membuat satu buah string, satu buah array string, di mana si array stringnya ini dia akan menampung nama juga, sama seperti variabel di atas, tapi si variabel array ini dia dapat menampung lebih dari satu nama. Misal di sini saya tulis dulu tipe datanya, tentu saja tipe data array yang akan saya simpan adalah string ya. Jadi kalau teman-teman mau nampung array-nya itu integer, maka teman-teman harus tulis integer. Kalau mau double, double. Kalau mau float, float. Nah, jadi si array sendiri dia tidak bisa menampung nilai atau tipe data atau value yang memiliki tipe data berbeda. Misalnya di tinggi badan, ketika kita membuat array tinggi badan, kita hanya dapat menampung nilai yang tipe datanya sama, misalnya integer semua. Misal tinggi badannya 170, 180, 160, 165, bilangan bulat karena integer. Nah, tapi ketika kita masukkan misalnya yang satu 170, lalu yang kedua 169,2, ada komanya kan? Itu adalah tipe data float. Nah, maka itu tidak bisa, teman-teman. Jadi harus diingat ya bahwasanya array itu dia hanya dapat menampung nilai yang tipe datanya sama. Tidak bisa yang tipe data berbeda. Maka kalau misalnya kita definisikan di sini
uh, stringnya bertipe data atau array-nya bertipe data string, maka kita tidak bisa memasukkan nilai lain selain nilai yang berbentuk string ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan teman-teman. Misal di sini nama array-nya saya tulis atau saya beri nama mahasiswa. Nama mahasiswa seperti ini misal. Nama mahasiswa. Lalu kita kasih di sini sama dengan new string dan diikuti dengan ukurannya. Misalnya di sini ukurannya 5. Jadi di sini kita hanya dapat atau si array nama mahasiswa ini hanya dapat menampung 5 nama saja ya. Nah, lalu gimana Pak cara masukin nilainya? Kan nilainya ada lebih dari 1 nih Pak. Nah, teman-teman bisa memasukkannya satu persatu secara manual atau teman-teman bisa memasukkannya secara sekaligus. Kalau sekaligus biasanya itu dinamakan dengan insert data bulking ya. Dia bahasa Inggris bulking. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita akan pelajari memasukkan datanya satu persatu saja mungkin ya teman-teman. Nah, misal di sini kan array-nya ini memiliki atau maksimal inputannya itu adalah 5 ya. Jadi si program ini dia mengalokasikan memorinya itu sebanyak 5 nilai ya. 5 nilai string. Nah, lalu untuk mengassign elemen pertama, teman-teman harus menuliskan indeksnya. Jadi misalnya ini kan nama array-nya adalah nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa. Lalu teman-teman di belakangnya masukin indeksnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya indeks itu dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Nah, berarti kalau misalnya size dari si array-nya itu adalah 5, maka dia indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau misalnya size dari si array-nya 10, berarti indeksingnya adalah 0, 1, sampai 9 ya. Jadi karena dimulai dari 0, maka diakhiri di 9. Seperti itu ya. Nah, misal di sini saya akan memasukkan di indeks pertama. Tentu saja indeks pertamanya adalah 0 ya. Nama mahasiswa pertama misalnya Yanto. Nah, Yanto lagi ya. Nah, seperti ini ada pesan error. Only assignment call increment, decrement, await new object. Ada yang salah ya di sini. Mungkin stringnya kita ganti jadi string ini aja. Stringnya harusnya string kecil ya. S-nya kecil misalnya seperti ini. Misalnya indeks pertama itu Yanto. Lalu misalnya indeks kedua, tentu saja indeks kedua harus 1 ya. Indeks keduanya misalnya Yanti. Lalu tadi yang ketiganya misalnya Bambang ya. Kita bikin 5 ya, karena di sini kita inisialisasikan 5 orang ya. Bambang, lalu misalnya Budi. Tentu saja ini nggak boleh sama nih indeksingnya. 3. Dan yang terakhir 4 ya. Indeksing 4. Misalnya apa ya? Eko misalnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, cara mengassign value atau cara memasukkan nilai pada array. Nah, lalu gimana Pak cara manggilnya sekarang? Tadi si nama-namanya sudah kita masukkan ke array nama mahasiswa. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya teman-teman bisa menggunakan pengulangan atau for ya, yang sebelumnya pernah kita pelajari. Nah, tentu saja for-nya dimulai dari 0. Karena indexing array-nya pun dimulai dari 0. Lalu karena array-nya ini ukurannya hanya 5, maka i kurang dari 5. Kita tidak mau dia melebihi dari si indexingnya ya. Maka kita tuliskan dia kurang dari 5. Jangan pakai sama dengan ya. Pakainya kurang dari 5. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada pesan error karena si i-nya belum kita definisikan sebelumnya. Nah, untuk mendefinisikan i-nya, variabel i-nya kita bisa tuliskan di sini integer i sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk mencetaknya,
kita bisa menuliskan console.readline nama mahasiswa I ya. Nah, I seperti ini. Jadi nanti si I-nya itu dia akan mengikuti si increment dari si I-nya ini ya, pengulangan looping dari si I-nya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita run, nanti akan muncul nama-nama yang tadi sudah kita masukkan ya. Di sini ada Yanto, Yanti, Bambang, Budi, Eko. Nah, kenapa di atas ada Budi, Pak? Karena dia masih mencetak yang atas ini nih. Codingan yang atas, yang variabel. Ketika kita hapus, seharusnya si Yanto yang paling atasnya itu dia tidak akan tercetak lagi. Nah, seperti itu. Lalu untuk mengassign atau memasukkan nilai ke si array pun teman-teman bisa menggunakan console readline. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu Pak ukuran dari si array-nya itu berapa, lalu kita gimana Pak cara ngesainnya? Nah, teman-teman bisa menggunakan pengulangan juga seperti tadi, seperti nyetaknya tadi. Tentu saja pengulangannya misalnya di sini integernya kita hilangkan dulu. I sama dengan 0. I kurang dari 5 karena ukuran si array-nya 5 misalnya gitu. I plus plus misalnya. Lalu misalnya di sini kita akan buat tulisan dulu. Console readline masukkan nama mahasiswa misalnya. Lalu kita akan tampung si readline-nya itu atau si inputan usernya itu pada variabel nama mahasiswa atau pada array mahasiswa tadi ya. Nama mahasiswa I. Nah, kenapa pakai I? Karena kita di loopingnya, di incrementnya di sini pakai variabel I ya. Lalu kita tuliskan di sini console readline. Bukan write ya, tapi readline. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada pesan error, the name I does not exist. Oke, mungkin kita tetap harus tuliskan integer I-nya di sini. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini teman-teman ketika programnya itu dijalankan. Atau mungkin kita kasih indeks ya. Di sini kan hanya masukkan nama mahasiswa. Misalnya kita tulis di sini masukkan nama mahasiswa ke-nya di sini kita tambahkan I-nya. Jadi nanti dia akan increment gitu ya. Ke 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, kita run lagi. Nah, di sini 0 ya. Kita nggak mau tulisannya mahasiswa ke 0. Kita mau indexingnya itu sama seperti absen ya. Kalau absen kan dia dari 1 ya. Maka kita bisa tambahkan 1 di sini, di I-nya. Ini jangan lupa dikasih kurung bulat ya. Bisa kasih kurung bulat seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan munculnya masukkan nama mahasiswa ke 1. Kita kasih tanda titik 2 mungkin ya. Supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita run, masukkan nama mahasiswa ke 1. Nama mahasiswa ke 1 misalnya kita lihat teman-teman di sini ada Rian. Nama mahasiswa ke 1 Rian. Nah, kita enter lalu dia minta lagi nama mahasiswa kedua Cahyani misalnya. Cahyani. Nama mahasiswa ketiga Rehan misalnya. Nama mahasiswa keempat misalnya Ratih ya. Ratih. Dan mahasiswa yang terakhir misalnya namanya Agil. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, maka nanti dia akan ngeprint ya di bawahnya. Jadi untuk mengassign atau untuk memasukkan value ke dalam array, teman-teman bisa lakukan seperti itu juga. Bisa menggunakan pengulangan ya, teman-teman ya. Mungkin bisa juga kita percantik nih di sini pada saat ngeprintnya. Pada saat ngeprint misalnya kita tulis di sini kasih console readline dulu. Misalnya kita kasih pembatas dulu menggunakan garis-garis misalnya. Nah, seperti ini misalnya kita kasih garis pemisah misalnya teman-teman ya. Lalu si garis pemisahnya ini kita kasih lagi di sini tulisan daftar mahasiswa misalnya. Daftar mahasiswa DDP2 misalnya. DDP2 R03 ya. Nah, seperti ini misalnya.
Lalu ketika si nama mahasiswanya ke print, maka dia akan misahin lagi pakai garis misalnya seperti ini. Nah, misal saya ulang lagi ya, tadi Cahyani, lalu Raihan, Rian, Agil, sama Ratih misalnya. Nah, nanti dia akan memunculkan tulisannya seperti ini. Daftar mahasiswa DDP 2 R03, ada Cahyani, Raihan, Rian, Agil, dan Ratih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya pemanfaatan dari array satu dimensi. Nah, di sini di PowerPoint-nya Bu Fau memberikan latihan ya, memberikan contoh juga gimana caranya membuat satu buah sistem informasi akademik memanfaatkan array satu dimensi ini. Nah, mungkin kita akan coba praktekkan juga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa buka .NET-Fidel.net-nya. Kita coba buat ya di .NET-Fidel.net-nya. Teman-teman bisa klik new project. Kita buat project baru. Nah, di sini di PowerPoint kan terlihat inputan yang dimasukkan diantaranya ada nama mahasiswanya, lalu nilai kuis, UTS, UAS, total, dan nilai. Nilainya itu huruf ya. Nah, maka kita bisa tuliskan apa namanya kolom-kolom ini dalam bentuk array. Misalnya nama ya. Tadi kan di sini ada nama ya, ada nama, ada kuis, UTS, UAS, total, dan nilai. Misal kita tulis di sini nama tentu saja tipe datanya string ya kalau nama. Kita tuliskan di sini string, lalu nama, misalnya new string, misalnya jumlah mahasiswanya itu n. Jadi nanti pas awal-awal misalnya kita minta nih ke si usernya mau masukkan jumlah mahasiswanya berapa. Nah, maka kita di sini tulis console writeline untuk perintahnya ya. Masukkan jumlah mahasiswa yang akan diinput, akan dimasukkan ke sistem informasi akademik misalnya. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini, lalu tentu saja inputannya kita tampung di read line ya. Bukan write tapi read line. Dan si console read dia akan ditampung di integer n misalnya. Jadi integer n-nya kita taruh di atas. Maka di sini kita tuliskan n sama dengan console readline ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya salah tulis ya. Console readline. Nah, seperti ini. Oke, ini masih ada error. Console readline. Ini errornya apa nih? Converting. Oh, tentu saja ya. Di sini si n-nya itu adalah integer. Sedangkan readline seperti yang kita tahu dia tipe datanya itu string ya. Maka kita di sini harus kasih integer parse ya, kalau salah parse untuk si console readline-nya. Tadi error, masih error. Integer does not, integer ya. I-nya kecil harusnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu untuk kolom-kolom selanjutnya kan di sini ada nama, ada kuis, UTS, UAS, total, dan hurufnya ya, angka hurufnya atau nilai hurufnya. Untuk kuis tentu saja dia integer ya. Kita tulis di sini integer, kuis, new integer n ya. Ini kenapa dia di dalam kurung kotaknya itu n? Karena kita mau besar atau size dari si array-nya itu dia mengikuti inputan si usernya ya. Lalu setelah kuis ada UTS, tugas dulu ya. Tugas nggak ada ya, ada UTS. UTS, lalu UAS ya. UAS. Lalu ada juga total ya. Total di sini kita bikinnya double ya, teman-teman ya. Karena dia nanti bisa jadi nilainya kan total nilai itu misalnya saya mau kuisnya itu 20% bobotnya. Lalu UTS-nya 40.
dan UASnya 40 misalnya. Nah, maka kan ketika kita konversi nilainya itu mungkin aja kan nilainya koma. Jadi dia nilainya berbentuk koma. Nah, maka kita bisa buat di sini tipe data untuk totalnya itu double misalnya. Double total misalnya. New double. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir adalah huruf ya. Ini salah tulis ya. Double harusnya seperti ini. Nah, lalu yang terakhir adalah huruf. Huruf saya di sini menggunakan string juga. Huruf nilainya ya, ABC-nya. Di sini saya tulis nama variabel array-nya atau nama array-nya huruf new string n. Nah, seperti ini. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Terkait dengan array-nya? Atau mungkin yang saya jelaskan apakah terlalu cepat? Atau ada yang masih belum jelas? Gimana? Pak, saya mau coba tanya, Pak. Oh ya, silakan Rian. Ya, yang apa sih array tadi? Nah, String, terus array. Ya yang ini, Pak. yang mana, Kan Rian? sama dengan nama. Oh Yang ini, string ya, ya. string nama. String Ya, nama string ya, nama, ya. terus sama dengan Iya. news. Itu wajib ya, Pak, harus ada itu. Iya. Jadi untuk new-nya itu wajib ya. Yang new itu. Iya. Untuk membuat string itu wajib ya, Rian. Kita tuliskan di sini new-nya. Nah, mungkin di sini teman-teman kalau di bahasa pemrograman struktural kan sedikit sekali atau jarang sekali ya menggunakan new. Nah, tapi di C# ini kenapa sih Pak kok pakai new sama dengan new? Ya, jadi new ini sebenarnya dia adalah membuat suatu objek baru. Jadi di bahasa oriented object programming dia tipe data itu biasanya dibuat dalam bentuk kelas. Nah, maka dalam memanggil kelas tersebut, maka kita harus membuat objeknya. Jadi bisa dibilang kita bikin nama ini, nama sama dengan new string, ini kita bikin objek array string dengan nama objeknya itu adalah nama gitu. Sedangkan ini adalah sintaks yang memang harus ditulis gitu dalam membuat suatu objek. Jadi memang itu harus ditulis gitu, Rian. Si new ini. Jadi dalam membuat suatu objek kita perlu menuliskan si new di depan tipe data yang di belakangnya ini. Seperti itu, Rian. Gimana? Oke, Pak, paham, Pak. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi setelah kita tuliskan atau kita buat ya tadi kolom-kolom dari si tabel-tabelnya ini, selanjutnya kita mau si user nginput kan nama mahasiswanya itu siapa, lalu nilai kuisnya berapa, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, bahkan kita maunya si programnya sekalian ngitungin total nilainya sampai dia mengkonversi ke hurufnya, apakah dia dapat A, B, C, D atau sampai E gitu ya. Nah, oke, kita langsung tuliskan saja. Langkah pertama kita buat dulu pengulangannya atau loopingnya. Nah, di sini kita pakai pengulangannya pakai integer aja, pakai integer i, pakai i ya, variabel i. Kita mau i-nya itu tidak lebih dari n, karena n itu adalah jumlah mahasiswanya kan. Nah, pasti saja masa sih jumlah mahasiswanya cuma ada 5 tapi kita minta inputan ke usernya 10 misalnya. Nah, maka kita di sini tuliskan i kurang dari n. Nah, seperti itu. Lalu i++ incrementnya dan kita buka pakai kurung kurawal. Misalnya di sini di awal kita tanyakan dulu ke si usernya. Pakai konsol, dialognya kita pakai konsol write line ya. Masukkan nama mahasiswa ke-nya. Nah, di sini urutannya kita pakai i. Mahasiswa pertama gitu. Oh ya, di sini integernya mulainya dari indeks berapa ya? Tentu saja di sini mulainya dari indeks 0 ya, teman-teman ya. Mulainya dari indeks 0. Nah, di sini masukkan mahasiswa ke i. Nah, kita plus 1 ya karena kita mau tadi mahasiswa ke 0, jangan mahasiswa ke 0, tapi kita maunya mahasiswa pertama gitu ya, absennya. Nah, lalu di sini kita akan tampung inputan si usernya itu tentu saja di array nama ya. Maka di sini kita tulis nama, lalu
kurung kotak, kita tuliskan di sini ininya ya, apa namanya, indexingnya. Indexingnya pakai i ya, tadi kita pakai increment. Lalu kita tuliskan di sini console readline. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau ini ada pesan error, nggak ada ya. Nah, setelah namanya dimasukkan, tentu saja di sini nama ya, nama mahasiswa ke-1. Lalu misalnya kita mau minta input dari si usernya selain nama quiz ya. Sini kita tulis masukkan nilai quiz misalnya. Nilai quiz mahasiswa pertama. Di sininya kita tulis quiz, pasti akan ada pesan error karena kita harus mengkonversi si stringnya menjadi integer ya. Di sini kita tulis parse, integer parse gitu ya. Parse. Tentu saja P-nya besar ya. Parse-nya. Nah, seperti ini. Lalu setelah si quiznya di-input, kita mau si user nginput UTS dan UAS-nya ya. Nah, maka kita di sini buat lagi quiz, kita ganti jadi UTS. Lalu teksnya pun masukkan nilai UTS ya. Nilai UTS mahasiswa ke-nya. Dan yang terakhir adalah UAS-nya. UAS. Nah, sekarang kan si user itu sudah menginput kan nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa, nilai quiz-nya berapa, namanya siapa, itu udah ditulis gitu ya. Nah, sedangkan kita mau sekarang si total ini atau total nilai ini bukan inputan dari si user dong. Kalau misalnya inputan dari si user, nanti si usernya dia harus ngitung dulu nih hasil penjumlahan dari kuis UTS UAS-nya. Nah, tentu saja kita tidak mau, kita mau user itu terima jadi ya. Maka di sini kita akan bikin metode penghitungannya, di mana si hasil penghitungannya nanti akan ditampung pada array totalnya. Nah, maka kita bisa tulis di sini total i sama dengan, misalnya saya mau UTS-nya itu bobotnya atau kuisnya itu bobotnya 0,3%. 0,3 atau 30%. Kan 30% kalau kita jadikan bilangan desimal maka 0,3 ya. Maka di sini saya tuliskan 0,3 karena si kuisnya berbobot 30%. 0,3 dikali kuis ya, tentu nilai kuis i, lalu dijumlah dengan 0,3 juga misalnya, atau mungkin 0,2 aja deh, kuisnya 0,2, lalu UTS-nya 0,4 misalnya, UTS-nya 0,4 dikalikan dengan UTS, jadi UTS-nya bobotnya 0,4 dan UAS-nya pun 0,4 misalnya. Nah, biar teman-teman gak pusing nih, misalnya Pak ini kalinya harusnya buat ke variabel mana nih? Saya bingung, misalnya. Takutnya bingung, teman-teman bisa menambahkan kurung seperti ini. Nah, kurung biar lebih jelas ya. Proses penjumlahannya itu biar lebih jelas gitu. Teman-teman bisa tambahkan kurung. Nah, seperti ini. Maksudnya kurung tuh apa sih, Pak? Nah, maksudnya kurung itu maksudnya itu jadi si 0,2 ini sudah pasti dia dikalikannya dengan kuis. Tidak akan dikalikan atau dijumlahkan dengan yang selain di dalam kurungnya. Nah, jadi kita semacam kayak membatasi ya. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya di operasi matematika dia lebih memprioritaskan. Misal kalau di operasi matematika kan perkalian dan penjumlahan itu didahulukan perkalian. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mendahulukan penjumlahannya dulu, kita bisa menggunakan kurung ya. Nah, itu adalah prioritas gitu, seperti operasi matematik ya. Nah, sekarang kalau misalnya totalnya udah dapat nih, kita udah dapat nih total dari nilainya berapa. Nah, maka kita mau sekarang si total nilai ini dia dikonversi ke dalam bentuk huruf ya. Nah, maka di sini kita bisa memanfaatkan pengkondisian atau if ya. Kita beberapa pertemuan kemarin sempat ngebahas tentang if ya sebelum UTS. Nah, maka kita bisa tuliskan dengan pengkondisian if.
Misalnya if total i-nya atau total nilainya itu dia lebih besar dari sama dengan 80 dan si total i-nya itu pakai dandan ya. Dandan berarti dia memiliki dua syarat yang harus dipenuhi ya. Total i dia kurang dari 100 misalnya, atau kurang dari sama dengan 100, maka hurufnya atau nilai hurufnya, huruf i ya, sama dengan a. Dia kan kalau di atas 80 dan pasti kan kurang dari sama dengan 100, pasti dia dapat nilai a. Lalu ketika dia nilainya di atas 70 dan di bawah, nggak pakai sama dengan ya, dan di bawah 80 misalnya, maka dia akan mendapatkan nilai huruf B misalnya. Nah, kita tulis di sini huruf I sama dengan B. B kita copy aja seperti ini supaya lebih cepat. Nah, sekarang lebih dari 60 dan kurang dari 70, nilainya C. Lalu kurang dari 60 dan lebih dari 40 misalnya, lebih dari 40 dia nilainya D. Lalu kurang dari 40 misalnya, nilainya kurang dari 40, total nilainya kurang dari 40, maka dia akan mendapatkan nilai D ya. Nah, seperti ini. Kurang dari 40. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang nilai hurufnya sudah dapat, nilai totalnya sudah dapat, lalu nama mahasiswanya pun sudah diminta gitu ya ke si usernya. Maka sekarang kita mau ngeprint ya. Ngeprint inputan dari si usernya tadi. Nah, misalnya di sini kita konsol clear dulu, kita clearkan dulu halaman ininya, konsolnya kita di sini clear. Lalu setelah itu kita create atau kita write line. Misalnya kita bikin tabel ya. Kita bikin tabel teman-teman. Nah, seperti ini. Misalnya tabelnya pakai sama dengan saja seperti ini. Nah, kita besarkan, misalnya tabelnya sebesar ini. Lalu misalnya kita kasih tulisan sistem informasi akademik mahasiswa misalnya. Tulisannya seperti ini ya. Sama dengannya kita hapus aja deh. Sistem informasi akademik mahasiswa. Ini ada error karena kita belum kasih titik koma dan kurung juga ya, sebut dan kurungnya belum, kutip dan kurungnya belum, lalu kita tengahkan seperti ini. Kita mau tulisan sistem informasi akademik mahasiswanya ada di tengah. Nah, jadi seperti ini. Lalu di bawahnya ada garis juga misalnya teman-teman, di bawahnya dikasih garis. Lalu di sini atribut yang yang akan dimunculkan pada tabelnya, misalnya nomor. Yang pertama ada nomor. Lalu setelah nomor misalnya nama ya. Nama. Nah, misalnya nama kita kasih space-nya 4 atau 5 gitu. Ke kiri dan ke kanannya. Lalu quiz ya. Quiz. UTS. UAS. Total, apalagi tadi huruf ya, huruf dan huruf. Nah, ini kurang ya, berarti kita kasih lagi garisnya. Kita mau dia sejajar ya teman-teman. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 2 aja mungkin. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini mungkin ya. Jadi nanti dia akan memunculkan seperti table gitu ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan melakukan print. Printnya tentu saja kita pakai for ya.
kita pakai pengulangan i atau integer i ya, integer i sama dengan 0 karena indeksnya mulai dari 0 ya teman-teman ya. I kurang dari n lalu i plus plus atau dia melakukan increment, bertambah ya nilai i-nya. Nah, lalu di sini yang pertama kali akan ditulis adalah console write line. Kita ini aja, kita copy. Kita copy. Nah, seperti ini. Di sini ada pesan error. A local parameter name it cannot be declared. This is scope because that name is used. Oh, ini sudah dipakai ya sebelumnya ya. Oh, ini harusnya kode ini harusnya kita letakkannya itu di luar ini teman-teman, di luar pengulangan ini nih, pengulangan looping yang ini ya. Nah, berarti di mana ya tadi? Di sini ya, harusnya di sini kita ngeprintnya di sini harusnya teman-teman. Jadi setelah input seluruhnya itu selesai, baru nanti dia akan ngeprint ininya ya, data-datanya. Nah, tentu saja di sini kita mau yang pertama kali di print di sisi sebelah kirinya adalah nomornya. Nomornya itu dia mengikuti ini ya teman-teman ya, mengikuti i-nya, cuma i-nya kita plus 1 lagi. Karena kan tadi i-nya 0 ya, tapi kita mau penomorannya itu tetap seperti absen gitu ya. Dimulai dari 1 misalnya. Kita pakai spasi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, tapi ini nggak usah deh, gini aja. Spasi deh, pakai nama, ini nama ya, nama i ya. Tentu saja i ya teman-teman di sininya. Lalu kita kasih spasi lagi. Di sini kuisnya i juga. I kita plus lagi. Lalu UTS ya. UTS i dan UAS ya, UAS i seperti ini. Lalu total ya, total i plus juga seperti ini. Lalu terakhirnya huruf ya, hurufnya kita cetak juga, huruf i. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Lalu pembatas antar satu mahasiswa ke mahasiswa lainnya, kita mau kasih ini ya, garis seperti ini. Nah, mungkin ini aja ya teman-teman ya, ininya, codingannya. Nah, sekarang kita coba running ya programnya. Kita jalankan, apakah ada pesan error. Nah, di sini masukkan jumlah mahasiswa yang akan di input ke sistem informasi akademiknya. Misal jumlah mahasiswanya yang akan dimasukkan berjumlah 3 misalnya, 3 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Masukkan nama mahasiswa ke, oh ini di sini ada error nih teman-teman. Di sini dia 01. Harusnya gini aja nih. Kita kasih kurung teman-teman. Nah, harusnya kayak gini nih teman-teman. Jadi dia secara otomatis dia nge-convert si sysubnya itu nge-convert ke bentuk string ya. Padahal kita di sini mau melakukan penjumlahannya itu berbentuk integer ya. Nah, kita coba lagi. Run ulang. Masukkan jumlah mahasiswa 3 misalnya. Masukkan, nah ini kan bukan 01 ya, tapi langsung mahasiswa ke 1. Masukkan nama mahasiswa ke 1, misalnya Cahyani. Nah, masukkan nilai kuis mahasiswa ke 1. Cahyani misalnya nilai kuisnya 80. Masukkan nilai UTS mahasiswa ke 1 90 ya kemarin Cahyani ya.
Masukkan nilai UAS mahasiswanya misalnya 80 gitu ya. Nah, lalu sekarang masukkan nama mahasiswa kedua, misalnya Rehan ya. Rehan. Nilainya kuisnya 80, UTS-nya 90 misalnya, dan UAS-nya 70 misalnya. Lalu untuk Rian ya, misalnya mahasiswa ketiganya Rian, UTS-nya 90, kuisnya 90 misalnya. UTS-nya 95 dan UAS-nya 90 misalnya. Nah, setelah kita input, nanti secara otomatis dia akan ngeprint dalam bentuk tabel ya. Nih, di sini kelihatan nomor 1 Cahyani, kuisnya 80, UTS-nya 90, UAS-nya 80, totalnya 84, dia hurufnya A. Lalu Rehan dia totalnya 80, nilainya A, dan Rian totalnya 92, nilainya A. Jadi secara otomatis si totalnya dijumlahkan lalu dikonversi menjadi angka. Seperti itu ya, teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penggunaan array di contoh program sistem informasi akademik ini? Halo? Ada nggak yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya, Rian. Yang lain gimana? Nggak ada ya? Oke deh, kalau nggak ada mungkin saya akhiri saja ya untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin saya minta teman-teman buka webcamnya terlebih dahulu ya. Kita foto dulu untuk dokumentasi pertemuan kali ini. Yuk, silakan teman-teman dibuka, dinyalakan webcamnya. Yuk, kita foto-foto dulu ya. Ini baru Rian nih yang menyalakan, yang lain pada kemana? Yuk, kita foto dulu. Oke. Snipping tuh. Jangan dulu dimatikan ya. Saya belum screenshot. Tunggu sebentar ya. Nanti oke, kita screenshot ya. Oke. 1 2 3. Dasar pemrograman ya, DDP 2. DDP 2 pertemuan 9. 10 ya? Pertemuan 10 ya? Pertemuan 9 lalu. Oke, mungkin saya akhiri saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau materi yang saya sampaikan ada yang masih belum jelas. Saya akhiri. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.